percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin.
Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom. Selamat tahun baru semuanya. Kita boleh kembali ke tempat ini bersama-sama untuk memuji memuliakan nama Tuhan dimanapun kita boleh berada. Baik secara onsite maupun online dimanapun berada Bapak Ibu. Kita percaya saat ini bahwa roh Tuhan turun atas kita semuanya. Mari kita mau memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Saya undang jemaat Tuhan untuk bagi berdiri. Kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat kasih-Mu Tuhan, buat penyertaan-Mu. Di tahun yang baru ini ya Bapa, kami boleh kembali datang di hadirat-Mu Tuhan. Kami boleh berkumpul memuji, memuliakan nama Tuhan. Inilah kerinduan hati kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari bertata atas ibadah kami dari awal sampai akhir. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur dan kami berdoa. Haleluya. Silakan duduk kembali. Kami mau bersyukur kepadamu ya Tuhan. Karena Engkau Allah kami, karena Engkau sembahan kami Bapa. Terima kasih Yesus. Ku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilannya dan bermazmur bagi
lagi untuk-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom. Ada sukacita pada pagi hari ini. Haleluya. Meskipun tahun berganti, tapi kita percaya bahwa sukacita tidak akan pernah berubah. Kasih Tuhan tidak akan pernah berubah. Haleluya. Mari kita memuji Tuhan di setiap langkah hidup kita, baik susah, baik senang. Haleluya. Puji Tuhan di setiap langkah hidupku. Di hari cerah dan gelap segala keadaan, susah atau senang.
bahwa tiada terukur besar kasih setia Tuhan. Amin. Haleluya. Puji nama Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kasih setiamu dalam hidup kami. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Panjang dan lebarnya melebihi lautan. Jauh tinggi mengatasi langit. Dalamnya tak dapat kuselami. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Mari bersama, tiada terukur besar. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Besar kasih setiamu. Panjang dan lebarnya melebihi lautan. Jauh tinggi mengatasi langit. Dalamnya tak dapat kuselami. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Hatiku bersyukur, hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau. Yesus, ajar perbuatanmu, besar anugerahmu, takkan berhenti ku memuji namamu. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Besar kasih setiamu, panjang dan lebarnya melebihi lautan. Jauh tinggi mengatasi langit. Dalamnya tak dapat kuselami. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Silakan duduk kembali. Mari kita bersama mengucapkan pengakuan iman rasuli yang akan dipimpin oleh Bapak Tanto. Shalom, mari Bapak Ibu, saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara, di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus,
Gereja yang kudus dan am. Gereja yang kudus dan am. Persekutuan orang kudus. Persekutuan orang kudus. Pengampunan dosa. Pengampunan dosa. Kebangkitan tubuh. Kebangkitan tubuh. Dan hidup yang kekal. Dan hidup yang kekal. Amin. Amin. Silakan duduk kembali. Puji nama Tuhan, kita akan bersama-sama untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita menyiapkan hati kita. Betapa singkatnya hari, umur manusia. Ya Tuhan, Kau telah mengingatkan kami semua pada pagi hari ini. Betapa singkatnya hari, umur manusia.
sesungguhnya seorang ku tahu saat akhir kehidupan Tuhan ajarku menghitung sisa masa hidup. Tuhan ajarku menghitung ajarku menghitung sisa masa hidup. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, betapa kami bersyukur di hadapan hadirat-Mu pagi ini. Allah Abraham, Allah Isa dan Allah Yakub, Allah Israel. Allah yang menjadikan langit, bumi, laut dengan segala isinya. Hadirlah di tengah-tengah kami pagi ini. Dan kami bersyukur Tuhan kami boleh memasuki tahun baru 2022. Itu semua karena berkat anugerah kemurahan-Mu semata-mata. Memasuki tahun yang baru ini kami mau belajar kebenaran firman-Mu. Tuhan kami tundukkan hati kami, teduhkan gelombang jiwa kami. Ketika kami mendengarkan Engkau berkata-kata, Engkau sendiri yang berbicara melalui hamba-Mu. Taruhlah perkataan-Mu yang mulia dalam mulut bibir anak-Mu ini, agar lewat kebenaran firman yang disampaikan sungguh menjadi rupa yang harum di hadapan-Mu. Roh Kudus yang mengambil alih pemberita firman ini dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Segala hormat dan kemuliaan hamba kembalikan di hadapan hadirat-Mu Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Selamat pagi. Saya mengingatkan kepada Bapak Ibu mungkin yang melihat atau menyaksikan khotbah ini melalui live streaming. Nanti setelah ibadah kita akan mengadakan prosesi perjamuan kudus. Untuk itu bagi jemaat Bapak Ibu yang ada di rumah bisa menyiapkan roti dan anggur supaya nanti kita bisa mengikuti prosesi perjamuan kudus dengan baik. Ya, demikian yang bisa saya sampaikan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kami segenap keluarga besar dari GSKI Rehoboth Surabaya mengucapkan kepada Bapak Ibu memasuki tahun baru 2022 bagi segenap jemaat Tuhan dimanapun berada. Tidak terasa Bapak Ibu kita sudah di awal tahun 2022 ini. Dan kita juga tidak tahu apa yang akan terjadi di tahun yang baru ini. Namun kita perlu berjalan dengan Tuhan untuk menapaki hari-hari ke depan, bahkan sepanjang tahun 2022 ini. Maka dari itu Bapak Ibu saya mengajak kita sekalian untuk kita berjalan dengan kuasa Tuhan yang menaungi seluruh keberadaan kita. Memang demikianlah yang harus kita lakukan, sebab kita tidak bisa berjalan tanpa Tuhan. Tuhanlah yang menuntun seluruh perjalanan hidup kita dari awal 1 Januari nanti sampai akhir 31 Desember 2022. Untuk itu Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, saya percaya pagi ini untuk mengawali tahun baru ini, Tuhan mau memperlengkapi kita sebagai gerejanya dengan kuasa yang khusus untuk membangun dan memperlengkapi kita untuk menapati hari-hari ke depan sebelum Tuhan datang kembali untuk mengakhiri sejarah perjalanan dunia ini. Kalau kita membaca dengan teliti Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita akan menemukan ketika Tuhan Yesus menyelesaikan tugas kemesiasannya
dia sungguh-sungguh mengatakan dengan satu pernyataan dia akan memperlengkapi gerejanya sebelum dia tersalib dan menyelesaikan karya keselamatan. Dia memberikan satu pesan yang sangat penting, yaitu seorang penolong yang lain yang akan menyertai gerejanya sampai kesudahan zaman. Tentu hal ini kalau kita membaca dari Injil Yohanes pasal 14 ayat 16 sampai ayat yang ke-18. Saya mengajak kita memperhatikan ayat ini. Injil Yohanes pasal 14 ayat 16 sampai 18 berkata demikian. Aku akan minta kepada Bapa, ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Ia akan menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku akan datang kembali kepadamu. Ini adalah janji atau pesan yang Tuhan sampaikan kepada gerejanya ketika Tuhan Yesus sebelum menyelesaikan tugas kemesiasannya. Pesan itu menjadi pesan yang sangat penting. Tuhan Yesus tahu dia akan meninggalkan dunia ini. Dia akan kembali kepada Bapa. Tetapi sebelum hal itu terjadi, dia memberikan pesan atau janji yang sangat penting kepada gerejanya, yaitu seorang penolong yang lain, yaitu Roh Kudus. Tentu janji ini tidak akan terjadi jikalau Kristus tidak kembali kepada Bapa di surga setelah dia menyelesaikan karya keselamatan. Hal ini ditegaskan sendiri oleh Tuhan Yesus dalam Injil Yohanes pasal 16 ayat 7 sampai ayat yang ke-8. Yohanes 16 ayat 7 sampai 8 dikatakan demikian. Namun yang benar yang kukatakan kepada kamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepada kamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Dan kalau ia datang, ia akan mengisapkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita melihat setelah Tuhan Yesus bisa menyelesaikan karya keselamatan atau tugas kemesiasan ini dengan sempurna, di mana ia telah bangkit di antara orang mati, bahkan dia naik ke surga, maka janji pencurahan Roh Kudus ini digenapi pada hari atau peristiwa yang kita kenal sebagai hari Pentakosta. Pentakosta itu disebut sebagai hari yang ke-50. Itu menuju kepada jumlah yang dimulai dihitung dari permulaan hari raya Paskah bagi orang Yahudi. Paskah adalah hari raya orang Yahudi yang sangat penting, sebab hari itu mereka memperingati satu peristiwa yang sangat bersejarah, bagaimana bangsa Israel keluar dari Mesir selama perbudakan 430 tahun. Peristiwa bersejarah ini mengawali lahirnya suatu bangsa yang kita kenal sampai hari ini, yaitu bangsa Israel. Hari Raya Pentakosta juga dinyatakan atau diumumkan sebagai pertemuan yang suci, pertemuan yang kudus bagi bangsa Yahudi. Sebab pada hari Pentakosta, orang-orang Yahudi dari berbagai perantauan ikut berkumpul di satu wilayah yang kita kenal sebagai Yerusalem untuk merayakan hari itu. Pada hari itu Yerusalem pasti dipadati oleh orang-orang Yahudi
untuk berkumpul di bait Allah, baik penduduk Yerusalem sendiri maupun yang datang dari berbagai tempat dari perantauan. Dan Tuhan sendiri memakai kesempatan ini untuk merekreasikan lahirnya gerejanya di Yerusalem dengan turunnya Roh Kudus. Jadi hari lahirnya atau turunnya Roh Kudus bertetapan dengan hari raya Pentakosta. Dan hari Pentakosta bagi orang percaya yang kita kenal dengan sebutan hari Pentakosta atau hari pencurahan Roh Kudus, yaitu hari ke-50 sejak kebangkitan Tuhan Yesus di antara orang mati. Sebenarnya Bapak Ibu, kata Pentakosta berasal dari bahasa Yunani Pentekostes yang artinya hari ke-50. Tuhan sendiri memakai kesempatan itu untuk suatu peristiwa yang sangat penting, bagaimana orang-orang Yahudi berkumpul dan Tuhan ingin mencurahkan rohnya sebagai pentabisan gerejanya. Kalau kita membaca dari Kisah Rasul pasal yang kedua, ayat pertama sampai ayat yang ketiga, saya tidak mungkin membuka ayat ini, nanti kita akan kehabisan waktu. Nanti saya minta Bapak Ibu bisa lanjut setelah khotbah ini atau nanti sore senggang kembali buka YouTube ini lagi supaya Bapak Ibu bisa mengikuti secara lengkap. Kisah Rasul 2 ayat 1 sampai ke 13, kalau kita membaca ayat ini, di mana terjadinya satu peristiwa di mana Tuhan mencurahkan rohnya ke atas para rasul dan orang yang berkumpul yang dikenal dengan loteng Yerusalem. Pada hari Pentakosta tersebut murid-murid Tuhan berkumpul dan berdoa. Mereka berpuasa. Tuhan mencurahkan rohnya sendiri sebagai pengenapan dari nubuatan yang sudah disampaikan oleh Nabi Yoel dalam pasal yang kedua ayat 28 sampai ayat yang ke-30. Saya pikir ayat ini penting. Saya akan mengajak Bapak Ibu membuka ayat ini, kitab Yoel pasal yang kedua ayat yang 28 sampai ayat yang ke-29. Kitab Yoel pasal 2 ayat 28 sampai 29 dikatakan demikian, kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia, maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan. Juga ke atas hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Tuhan sudah jauh-jauh hari, bahkan sebelum Tuhan Yesus datang ke dunia ini, Nabi Yoel ini sudah mendapatkan satu nubuatan bahwa di akhir zaman nanti Tuhan akan mencurahkan rohnya baik ke atas laki-laki dan perempuan. Bahkan teruna-teruna mendapat mimpi dan seterusnya. Dan itu penggenapannya terjadi pada hari Pentakosta dalam Kisah Rasul pasal yang kedua. Dalam peristiwa tersebut turunlah angin. Dalam peristiwa tersebut turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras, dan lidah-lidah seperti nyala api bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Kisah Rasul 2 ayat 4 sampai ayat 11. Saya pikir ayat ini sangat penting supaya Bapak Ibu bisa memiliki gambaran yang lengkap. Mau tidak mau saya mengajak kita membaca Kisah Rasul 2 ayat 4 sampai 11. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Pada waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah banyak orang. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar
Rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran. Lalu berkata, bukankah mereka semua orang yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yehuda, dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Pergia, Pamilia, Mesir, daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene. Pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan oleh Allah. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, ketika pengenapan janji Tuhan dengan dicurahnya Roh Kudus ke atas gerejanya, sekaligus sebagai pentabisan gerejanya, maka Tuhan secara tidak langsung ingin mengatakan Dia akan melengkapi orang-orang kudus dengan karunia-karunia roh yang luar biasa. Sebab ketika mereka berkumpul terjadi tiupan angin yang kencang, dan masing-masing mereka dihinggapi seperti lidah-lidah api yang bertebaran di atas mereka. Dan mereka mulai berkata-kata satu dengan lainnya dengan bahasa-bahasa yang mereka tidak mengerti. Pada waktu itu berkumpul dari berbagai bangsa yang ada di Yerusalem, baik orang Partia, orang Media, More, Elam, Mesopotamia, Yudea, Kapadokia, Pontus dan Asia dan seterusnya. Dan mereka berkata, bukankah murid-murid Tuhan itu adalah orang Galilea? Bagaimana mereka sekarang bisa berkata-kata seperti bahasa yang kita pakai? Bahkan di antara mereka mulai mencibir, menyindir. Jangan-jangan mereka sekarang mabok oleh anggur. Kita melihat Bapak Ibu, apa yang Tuhan kerjakan bagi gerejanya sesuatu yang luar biasa. Dan Tuhan sendiri sengaja menyatakan tanda-tanda yang heran atau luar biasa pada peristiwa hari Pentakosta, dimasukkan agar orang Yahudi pada waktu itu dan dunia pada umumnya bisa melihat bukti bahwa Nabi Yoel sudah berkata bahwa Tuhan akan mencurahkan rohnya ke atas laki-laki dan perempuan. Sekarang di dalam pengenapannya itu terjadi pada hari Pentakosta. Sebab dikatakan bahwa Yohanes membaptis dengan air sebagai tanda pertobatan seseorang. Tetapi Tuhan Yesus yang membaptis kita dengan Roh Kudus dan api. Matius 3 ayat yang ke-11. Bapak Ibu, kalau kita dibaptis sebagai tanda pertobatan, kita menjadikan Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita. Itu sebagai tanda pertobatan. Itu gereja GSKI mengajarkan baptisan secara selam, yang berarti kita telah mati bersama dengan Kristus, kita telah dikuburkan, kemudian kita dibangkitkan dalam hidup yang baru. Tetapi masalah baptisan Roh Kudus itu tidak dilakukan oleh pendeta. Yang bisa membaptis kita dengan Roh Kudus hanya Yesus Kristus. Dan kita sebagai hamba Tuhan hanya sebagai alat. Dan janji tentang baptisan Roh Kudus itu bagi setiap orang percaya. Perlu saya tegaskan Bapak Ibu, gereja Tuhan tanpa karya Roh Kudus adalah gereja yang lumpuh. Atau gereja yang impoten, alias tidak berdaya guna untuk mengubah dan menyelamatkan manusia.
Sebab manusia sudah terjual di bawah kuasa dosa. Bagaimana manusia bisa mengalami pembaharuan tanpa pekerjaan Roh Kudus? Sebab Roh Kudus fungsinya dia menginsafkan kita akan dosa. Sebelum kita mengenal Kristus, setiap kita masing-masing dicengkrami oleh dosa. Kita menjadi hamba dosa, kita menjadi budak dosa. Bapak Ibu tidak bisa keluar dari kubangan dosa. Sehebat apapun, mau sekaya apapun, punya pangkat, punya kedudukan apapun, dosa tidak pernah takut kepada manusia. Dan semua manusia dicengkrami oleh dosa. Dan kita masing-masing hidup dalam bayang-bayang dosa. Dan Roh Kudus datang. Dia mengisapkan akan dosa. Dia mengajarkan kita untuk hidup dalam kebenaran. Yang bisa mengerjakan itu adalah Roh Kudus. Makanya ketika kita percaya kepada Tuhan, kita dimateraikan dengan Roh Kudus. Sehingga kita menjadi anak Allah. Bapak Ibu yang terkasih, Tuhan mau mengubah kita. Dari manusia yang berkodrat dosa menjadi manusia yang berkodrat ilahi. Kalau gereja tidak berjalan dengan karya Roh Kudus, gereja akan mengalami kematian. Gereja tidak berdaya guna, di mana kuasa Allah tidak dapat dinyatakan kepada gerejanya, sehingga gereja tidak dapat beroperasi secara nyata. Justru yang benar adalah gereja Tuhan harus disertai dengan kuasa. Gereja Tuhan ada mujizat yang dinyatakan, tanda-tanda heran yang dinyatakan di tengah dunia yang semakin gelap, agar dunia tahu bahwa gereja itu adalah gereja yang dimana Tuhan hadir. Dan kalau Tuhan hadir, Tuhan menyatakan kuasa dan kemuliaannya bagi orang yang percaya. Kita melihat ada satu sosok pribadi yang bernama Petrus. Kita tahu Petrus sebelum dipenuhi Roh Kudus, dia tentu seorang yang sangat militan. Bahkan dia kadang-kadang membela Tuhan Yesus. Bahkan ketika Tuhan Yesus akan menuju kepada penyaliban, dia berkata, "Guru, hal ini sekali-kali tidak akan menimpa engkau." Tetapi Tuhan Yesus menghadik Petrus. "Petrus, enyalah iblis daripadamu." Karena secara tidak langsung Petrus pikirannya dirasuk oleh iblis. Dia mencegah Tuhan Yesus harus menyelesaikan tugas kemesiasannya dengan mati di atas bukit Golgota. Tetapi setelah hari peristiwa Pentakosta, Petrus menjadi seorang yang berbeda. Seorang yang penuh dengan wibawa Tuhan. Yang seorang yang penuh dengan karisma Tuhan. Hal ini kita bisa membaca setelah Petrus berkhotbah dengan lantang dan gagah perkasa pada hari peristiwa hari Pentakosta, dengan setelah terjadinya pencurahan Roh Kudus ke atas mereka. Dalam Kisah Rasul 2 ayat 14 sampai 16. Kisah Rasul 2 ayat 14 sampai 16. Maka bangkitlah Petrus dengan ke-11 rasul itu. Dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang Yahudi, kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan cangkamkan perkataanku ini. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari baru pukul 9. Tetapi itulah yang difirmankan Tuhan dengan pelantara Nabi Yoel." Setelah peristiwa hari Pentakosta, bagaimana murid-murid Tuhan bisa berbahasa yang tidak mereka kenal sebelumnya. Tetapi Tuhan ingin memanifestasikan pada hari Pentakosta itu. Setelah Petrus berkhotbah dan respon dari orang-orang Yahudi kepada Petrus, dan kita melihat ada pertobatan yang luar biasa. Di dalam Kisah Rasul 2 ayat yang ke-41. Kisah Rasul 2 ayat 41. Dan orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis. Dan pada hari itu
jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Bayangkan, 3.000 jiwa dibawa kepada Tuhan. Dan Petrus itu memiliki keberanian yang luar biasa. Dia mengecam ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Ketika mereka mendengar pemberitaan yang disampaikan oleh Petrus dengan penuh kuasa dari Roh Kudus, maka mereka bertanya, apa yang harus aku perbuat? Dan Petrus berkata dalam ayat 38, bertobatlah, hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosa, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Ayat 39, sebab bagi kamulah janji itu dan bagi anak-anakmu dan bagi mereka yang masih jauh, sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Bapak Ibu, kita melihat terjadinya pertobatan yang luar biasa. Ini bukan pekerjaan manusia, ini pekerjaan Allah yang Tuhan nyatakan bagi gerejanya. Sebagai gereja suara kebenaran Injil, kita gereja yang mempercayai Roh Kudus masih aktif sampai hari ini. Dan baptisan Roh Kudus masih terjadi bagi orang percaya sampai detik hari ini. Dan saya salah satu orang yang dulu dari Konghucu tidak mengenal Tuhan. Ketika saya percaya kepada Tuhan, saya kebetulan tumbuh di salah satu gereja karismatik, di mana gereja yang selalu berbahasa roh, karunia-karunia nubuat dan seterusnya sudah saya saksikan. Dan suatu ketika saya melihat orang-orang dipenuhi Roh Kudus, dan saya berkata, Tuhan, aku mau. Aku rindu dipenuhi oleh Roh-Mu supaya aku menjadi efektif untuk kemuliaan-Mu. Pakai hidupku untuk hormat dan kemuliaan. Kerinduan itu saya kobarkan dengan mendoa, mencari Tuhan. Saya memiliki kehausan yang mendalam. Tetapi Bapak Ibu, setiap kali Atalkol maju ke depan, dan saya orang yang mungkin pasti maju ke depan, karena saya rindu dipenuhi Roh Kudus. Ketika saya maju ke depan, Bapak Ibu, saya bingung apa yang mesti saya lakukan. Sementara saya mendengar hamba-hamba Tuhan berkhotbah dan berbicara, ketika nanti kamu dipenuhi Roh Kudus, Allah yang akan menggerakkan mulutmu. Itu keliru Bapak Ibu. Justru kitalah yang mengomong, kita yang berbicara. Seperti orang mau menggunakan bahasa Inggris, dia pakai bahasa Inggris, pakai bahasa Surabaya, pakai bahasa Betawi, maupun bahasa Hokkien dan Batak, Cina dan seterusnya. Kita sendiri, Tuhan menaruh bahasa kepada kita. Setelah begitu bertahun, sekurang lebih hampir 2 tahun saya ingin dipenuhi Roh Kudus, tetapi tidak pernah terjadi. Tapi suatu pagi ketika saya berdoa, Tuhan menaruh bahasa di dalam diri saya. Dan bahasa ini saya ragu-ragu untuk menggunakan. Saya takut. Jangan-jangan ini bukan roh Allah. Bisa-bisa ini roh setan. Tapi di hati saya coba pelan-pelan. Tapi saya meragu. Suatu ketika Tuhan meneguhkan hal itu ketika hari Pentakosta. Dalam ibadah doa semalam suntuk dari jam 10 malam sampai jam 4 pagi. Setiap minggu saya selalu ikut doa semalam suntuk ketika pada waktu itu tahun 90-an. Seorang pendeta yang masih hidup hari ini dan sudah menikah, dikaruniakan anak 1, pendeta The Willing. Kalau Bapak Ibu lihat di YouTube, dia seorang pendeta yang buta. Ketika dia berkhotbah di hari Pentakosta, Bapak Ibu yang rindu dipenuhi Roh Kudus maju ke depan.
Pada saat itu saya sudah berkata dalam diri saya tidak akan maju. Saya malu Bapak Ibu. Orang tahu lu lagi yang maju. Bola balik maju. Pada hari itu saya tersungkur, saya berkata saya tidak akan maju. Dan saya diam. Saya duduk paling belakang. Tetapi ketika beberapa orang sudah maju, saya mulai mengintip. Ada yang maju. Kemudian saya berusaha tidak maju. Tetapi dorongan Allah, Roh Allah yang begitu kuat. Saya tidak bisa berdiam diri, kamu maju ke depan. Ketika sementara yang lain berdiri dan saya maju ke depan, saya tersungkur. Kemudian mulai dia berdoa. Kemudian ketika dia sampai kepada saya, dia berkata, ucapkan kata-kata yang Allah taruh dalam hatimu. Saya bertanya, kata-kata yang mana Tuhan? Itu loh kata-katanya loh. Hinarabakorohotannya nama hosan nama keto kalamayas. Saya mulai ucapkan. Hinalamayas kata kalamayas. Hinorohosonia lama karabayas kata karabayas. Begitu mengalir damai sejahtera Tuhan. Melingkupi dan melimpah dalam hidupku. Dari situ Bapak Ibu, pelayanan kita menjadi berbeda. Dan saya rindu setiap kita yang rindu dipenuhi oleh Roh Kudus, Tuhan akan melakukannya. Asal kita melakukannya semua untuk kemuliaan Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, betapa pentingnya peranan Roh Kudus dalam hidup kita. Kita tidak bisa berjalan tanpa Roh Kudus. Sebab dunia ini semakin gelap. Dan masing-masing kita tidak tahu apa yang terjadi. Tetapi Tuhan telah berjanji dia tidak meninggalkan kita sebagai yatim piatu. Dia memberikan rohnya, dimatraikan di dalam diri kita. Kalau di dalam perjanjian lama, Roh Allah tidak pernah tinggal di dalam manusia. Sewaktu-waktu Roh Tuhan hanya menetap kepada nabi tertentu dan nabi itu menyampaikan pesan Tuhan. Itu pun orang-orang khusus, orang-orang tertentu. Tetapi di era perjanjian baru ini, di era hari Pentakosta itu, Tuhan mencurahkan rohnya ke atas laki-laki dan perempuan. Bagi setiap orang percaya. Sekali lagi, bagi setiap orang percaya. Kalau Bapak Ibu sebagai orang percaya, Bapak Ibu berhak menerima janji itu. Menerima janji itu. Kemarin di acara gathering kita, Bapak Ibu, setelah saya menyampaikan firman Tuhan, sebenarnya bukan khotbah, lebih tepatnya renungan. Ketika saya berdoa, saya juga tidak ada planning nanti saya mau mendoakan orang, tidak ada. Tahu-tahu mengalir begitu saja. Ketika Roh Tuhan bekerja dan Tuhan menyuruh saya, siapa yang rindu dipenuhi Roh Kudus? Dari antara kami aktivis dan pengurus yang hadir, ada beberapa mengangkat tangannya. Dan saya mulai menghampiri mereka. Dan saya berdoa untuk mereka. Dari beberapa mereka dipenuhi Roh Kudus. Salah satunya Pepe. Juga Pita mamamu ya, dipenuhi Roh Kudus. Beberapa orang dipenuhi Roh Kudus, saya nggak ingat semua. Ada yang saya doakan juga. Saya melihat manifestasi Roh Tuhan itu bekerja luar biasa. Sampai suara saya habis Bapak Ibu. Kami yang hadir kurang lebih 37 orang. Saya mendoakan satu-satu. Tapi gak semua saya doakan. Karena keterbatasan waktu. Kalau kita percaya gereja GSKI Rehoboth Surabaya dilawat dipenuhi Roh Kudus dari aktivis seluruh jemaat, kita bisa memancarkan kemuliaan Tuhan. Dan Tuhan ingin menjadikan gerejanya sebagai saksi di akhir zaman.
Suatu hari kita percaya gereja ini akan dipenuhi dengan tanda-tanda heran. Orang yang buta akan melihat, yang tuli mendengar, yang lumpuh berjalan, yang kena kanker disembuhkan oleh Tuhan. Tidak ada perkara yang mustahil. Sebab Tuhan ingin memberkati gerejanya. Gereja yang sesungguhnya adalah hidup kita. Makanya sebenarnya awal khotbah ini saya berkhotbah Kisah Rasul 1 ayat 8. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Tetapi ketika saya mempersiapkan khotbah ini, kalau saya cuma melihat, membahas tentang kuasa saja, aspeknya itu tidak mencakup terlalu luas. Akhirnya saya ganti temanya, peranan Roh Kudus dalam gereja Tuhan. Dan inilah pagi ini yang saya bagikan bagi Bapak Ibu. Peranan Roh Kudus dalam gereja Tuhan ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama, Roh Kudus itu akan mendampingi kita Bapak Ibu. Dia diutus sebagai penolong. Sebagai penolong atau parakletos. Dia tidak pernah meninggalkan kita sebagai yatim piatu. Semua orang boleh meninggalkan kita, tetapi Roh Kudus tidak pernah meninggalkan kita. Dia ingin mendampingi kita dimanapun kita ada. Dan kalau kita menghayati Dia bersama dengan kita di setiap renungan hidup kita, kita adalah orang yang istimewa di hadapan Tuhan. Bayangkan Tuhan semesta alam yang punya langit, cakrawala yang tidak terbatas, berkenan diam di dalam diri kita. Tubuh kita ini baik Allah. Tubuh kita ini baik Roh Kudus. Makanya kita harus jaga. Kita harus hidup dalam kesucian, kekudusan. Kita tidak bisa lagi bermain-main dengan dosa. Kalau kita dipenuhi Roh Allah, kita tidak bisa melakukan dosa. Dan kalau kita melakukan dosa, kita akan tersiksa. Itu lukanya sangat dalam. Jangan melukai Roh Kudus. Dia ingin mendampingi kita Bapak Ibu. Itu peranan Roh Kudus yang pertama. Yang kedua, Roh Kudus itu akan menginsapkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghukuman. Yohanes 16 ayat ke-8. Dialah yang bisa menyadarkan kita akan dosa. Ini salah, ini nggak boleh. Kita langsung tahu. Waktu sebelum kita bertobat kita bohong rasanya biasa. Papa ada di rumah, pergi om, pada papanya lagi minum kopi. Papanya lagi santai. Papa ada om, papa baru pergi. Padahal bapaknya masih di rumah. Kita waktu sebelum bertobat kita ngomong begitu biasa. Tapi begitu kita percaya kepada Tuhan, papa pergi. Begitu kita tutup telepon, aduh kenapa tadi ya? Kok hati saya jadi gelisah? Kok hati saya jadi gak tenang? Itu tanda-tanda Roh Kudus menasehati kita. Roh Kudus ingin membimbing kita. Jangan lagi. Besok telepon, papa ada? Ada, tunggu sebentar ya om. Papa yang tadi bilang karena dia nyuruh anaknya begitu, bilang aja papa pergi. Papanya juga lama-lama bohong. Udah bilang aja pergi. Ini pak saya udah gak mau, gak bisa bohong lagi pak. Saya gelisah. Sekarang bapak yang ngomong dah. Terserah bapak, itu urusan bapak. Aku gak mau bersalah lagi. Halo, apa kabar bos? Oh baik. Tadi katanya gak ada. Iya sih saya gak mau diganggu, lagi tanggung. Tapi gak boleh gitu John. Besok-besok terus terang aja. Kalau lagi sibuk bilang sibuk. Oke maaf ya. Minggu depan dia telepon lagi. Dan si John yang biasa telepon dia berkata, waduh sekarang saya juga gak mau bohong lah. Saya mau benar. Roh Kudus itu menginsapkan kita akan kebenaran dan penghukuman. Dan yang ketiga, Roh Kudus akan memimpin kita dalam segala kebenaran. Yohanes 16 ayat 13 dikatakan demikian.
Yohanes 16:13 dikatakan demikian. Tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang dikatakannya. Ia akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang akan datang. Bapak Ibu, sebagai seorang pembicara, kita tidak boleh merasa sok pintar. Apalagi kita telah menjandang doktor, bahkan menjadi seorang profesor. Kita menganggap kita sudah mengerti kebenaran firman Tuhan. Kebenaran firman Tuhan yang kita pahami Bapak Ibu tidak akan berhenti dan terus berkembang. Semakin kita tahu, semakin kita menjadi bodoh. Sebab ibaratnya firman Tuhan kalau dibor, dia seperti sumur yang tidak memiliki dasar. Semakin kita bor lagi, semakin celik mata pengertian kita. Betapa terbatasnya manusia di dalam segala hal. Bayangkan satu ayat aja, kalau kita tulis tesis itu bisa jadi ratusan halaman. Makanya Alkitab pernah mengumpamakan, kalau sekiranya kisah Tuhan Yesus ini harus ditulis, laut ini jadi tintanya, pohon ini jadi bolpennya, tidak bisa melukiskan perkataan Tuhan, dan dunia ini tidak bisa memuatnya. Makanya Bapak Ibu, kita beruntung Roh Kudus mau membimbing kita dari hari lepas hari, dari waktu lepas waktu. Apalagi kita memasuki tahun baru 2022 ini, kita perlu pendampingan Tuhan. Kita perlu penyertaan Tuhan dalam seluruh keberadaan kita. Dan yang terakhir, karena waktunya terbatas, peran Roh Kudus, dia akan memberikan kuasanya bagi gerejanya. Hal ini dapat kita baca di dalam Kisah Rasul 1 ayat yang ke-8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Bapak Ibu, kalau ketika kita dipenuhi Roh Kudus, kita memiliki kuasa Bapak Ibu. Percaya, praktekkan kuasa itu. Nyatakan kuasa Tuhan itu. Ketika pembantu kita keserupan, jangan telepon Pak Pendeta jam 2 pagi. Justru Bapak Ibu, demi nama Yesus keluar. Gitu. Aduh Pak, sakit gigi diam dalam nama Yesus. Sembuh kau. Sembuh. Praktekkan. Ini saya ada pengalaman pribadi Bapak Ibu. Ketika beberapa puluh tahun yang lalu ya. Saya berdoa pagi. Kita itu bukan pagi ya. Masih malam, kira-kira jam 7, jam 8 saya berdoa. Saya lagi penyembahan, saya berdoa. Hadirat Tuhan begitu yang saya rasakan. Kemudian pembantu saya itu sumbing Bapak Ibu. Maaf ya Bapak Ibu, saya harus mengatakan dia sumbing. Tetapi sumbingnya itu ajaib loh. Semua laki-laki terpesona dengan dia. Bukan hanya karyawan dari tante saya, tetapi dari tetangga pun suka sama ini cewek. Perawakannya tidak terlalu cantik, tetapi daya pikatnya kepada orang lain begitu besar. Dan saya biasa ngobrol sama dia biasa aja karena cuma sebatas pembantu. Ketika suatu hari saya lagi berdoa, dia ingin membersihkan kamar di mana saya tidur. Kemudian ketika dia masuk, dia langsung saya berkata, dalam nama Yesus, aku lepaskan segala kuasa yang mengikat engkau. Aduh panas. Tuhan, aku minta malaikat yang perkasa. Ikat dia, bakar dia dalam nama Yesus, dia teriak. Dan saya berkata, di mana susukmu? Di sini. Dia tunjuk. Waduh, saya lepaskan Bapak Ibu. Itu pengalaman yang luar biasa. Saya melayani dia sampai haus. Aduh, saking panasnya api Roh Kudus membakar dia. Itu kain
bekas pelan air itu, wah dia minum kurang air. Dia minum, waduh saya mencegah, saya nggak bisa karena tenaganya kuat sekali. Kemudian Bapak Ibu, saya lepaskan itu berjam-jam, saya layani, susuknya banyak banget. Setelah saya doakan, dia mengalami kelepasan Bapak Ibu. Orang yang tadinya punya hati kepada dia, akhirnya mulai undur karena susuknya udah hilang. Susuknya bukan cuma di kuping, di hidung, di jidat, di lidah. Waduh, seluruh tubuhnya Bapak Ibu. Dan susuknya itu keluar Bapak Ibu. Dan saya akhirnya dari situ saya berkata, waduh Tuhan itu dahsyat. Dan Tuhan yang sama, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang kita sembah Bapak Ibu, ingin memperlengkapi kita dengan kuasanya. Makanya nanti Bapak Ibu praktekkan kuasa itu. Kalau ada yang kesurupan yang perlu didoakan, Bapak Ibu lakukan. Selama Bapak Ibu hidup dalam kesucian, dalam kekudusan, Tuhan akan memperlengkapi kita dengan kuasa yang ajaib. Sebab janji itu tercatat di dalam Injil Markus 16 ayat 17 sampai 18. Markus 16, 17 sampai 18 dikatakan demikian. Tanda-tanda ini akan menyertai orang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku, dan mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular dan minum racun maut. Mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Bapak Ibu, ini janji Tuhan. Ketika ada yang sakit, jadikan tanganmu menjadi tangan Tuhan. Menjadi tangan Kristus yang berlobang paku ketika kita berdoa untuk orang lain. Waduh, kuasa kemuliaan Tuhan mengalir lewat hidup kita. Dan orang yang kita didoakan, dicamah, disembuhkan Tuhan. Dan pagi ini saya berharap biarlah kita belajar untuk bergantung kepada Roh Kudus. Di awal tahun 2022 ini kita perlu Roh Kudus yang akan menyertai kita mulai hari ini dan sampai selamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Oke, Bapak Ibu diberkati. Puji Tuhan. Sekarang saya minta Bapak Ibu kepada seluruh pengurus yang akan melayani perjamuan kudus, sambil diiringi dengan satu pujian perjamuan kudus.
pujian ini dengan lembut. Bapa kami yang di surga, pagi ini kami ada di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Kuduskan hamba-hamba-Mu yang akan melayani perjamuan kudus. Tuhan sucikan, Tuhan ampuni segala dosa kesalahan mereka. Jadikan mereka alat anugerah-Mu ketika mereka membagikan tubuh-Mu yang dipecah-pecahkan dan darah-Mu yang dicurahkan bagi pengampunan dosa. Jadikan perjamuan kudus pagi ini menjadi alat anugerah-Mu secara khusus bagi mereka yang sakit, apapun itu sakitnya, baik kanker, tumor, maupun penyakit yang tidak dapat disembuhkan. Kami percaya ada mujizat Tuhan lewat perjamuan kudus yang akan kami terima pagi ini. Jadikan perjamuan kudus ini menjadi alat anugerah-Mu bagi kekasih-kekasih-Mu, anak-anak-Mu. Dan turunlah berkat-Mu Bapa atas roti dan anggur ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus menjadi alat anugerah yang penuh dengan kuasa dan kemuliaan-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Silakan Bapak Ibu petugas pelayan bisa membagikan kepada jemaat Tuhan roti dan anggur. Bagi yang sudah menerima roti dan anggur, dan korban-Mu, bukti kasih sempurna. Kau hapus dosaku, Kau beri keselamatan. Mari jemaat Tuhan angkat tangan roti dan cawan yang ada di tangan kita di atas kepala. Bapa kami yang di surga, pada pagi ini kami mengangkat roti yang menuju tubuh-Mu yang telah dipecah-pecahkan dan darah-Mu yang telah ditumpahkan bagi dosa kesalahan kami. Sekarang Tuhan kami percaya, biarlah ini menjadi alat anugerah Tuhan secara khusus bagi mereka yang membutuhkan anugerah dan mujizat Tuhan. Dan aku mohon turunlah berkat-Mu dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dalam nama Yesus Kristus. Jadikan roti dan anggur ini menjadi alat anugerah-Mu yang akan menjamah dan memulihkan mereka, serta menyembuhkan bahkan mereka yang terikat dosa, kenajisan, dan segala kutuk dari keturunan pertama sampai ke-7. Semuanya dipatahkan, dihancurkan di dalam nama Yesus. Tuhan, kami bersyukur
buat pengorbananmu yang telah Engkau kerjakan 2000 tahun yang lalu. Ampuni segala dosa kesalahan kami. Layakkan kami semua untuk menerima tubuh dan darah-Mu yang telah Engkau cumpahkan bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Turunkan tangan Bapak Ibu, ikuti apa yang saya ucapkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku percaya bahwa tubuh Tuhan Yesus telah dipecah-pecahkan. Darah Tuhan Yesus telah ditumpahkan bagi pengampunan, penebusan dosa-dosaku. Oleh korban Tuhan Yesus, aku percaya dan aku dibebaskan dari segala kutuk dosa, kutuk maut, dan segala kutuk dan api neraka. Dan oleh korban Tuhan Yesus, aku memperoleh pengampunan dosa, keselamatan, hidup kekal, kesembuhan, mujizat, pemulihan, kemenangan, kelimpahan, berkat di dalam Tuhan. Oleh korban Tuhan Yesus, aku percaya dan aku menerima, aku menjadi milik Tuhan untuk mengabdi dan melayani bagi Tuhan dengan segenap hidupku sekarang dan selamanya. Sebelum kita memakan tubuh roti ini, kita angkat satu pujian. Sesungguhnya sengsaramu, Sesungguhnya sengsaramu karena salahku. Sesungguhnya deritamu karena dosaku. Sesungguhnya kedatanganmu gantikan tempatku, agar aku tak binasa. Sesungguhnya sengsaramu karena salahku. Sesungguhnya deritamu karena dosaku. Sesungguhnya kedatanganmu gantikan tempatku, agar aku tak binasa. Biar musik mengalunkan pujian ini dengan lembut. Dengarkan firman Tuhan. Angkat roti di tangan kanan kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya dan berkata, "Inilah tubuhku yang kuserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Apakah Bapak, Ibu, saudara-saudari percaya bahwa roti ini yang ada di tangan kita ini menuju kepada tubuh Tuhan Yesus yang telah dipecah-pecahkan bagi dosa kita? Makanlah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari angkat cawan di atas tangan kanan kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, "Inilah cawan perjanjian baru yang telah dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang kembali." Bapak Ibu yang terkasih, apakah Bapak Ibu percaya bahwa anggur ini menuju kepada darah Tuhan Yesus yang telah dicurahkan bagi dosa dan pelanggaran kita? Minumlah dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Mari Bapak Ibu berdoa sejenak dan sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan atas segala pengorbanannya yang telah dikerjakan 2000 tahun yang lalu. Sekarang kita mengambil tekad dan komitmen untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Amin, amin. Terima kasih. Silakan duduk Bapak Ibu. Ada beberapa pengumuman yang akan saya sampaikan Bapak Ibu. Nanti jam 4 sore seperti biasa kita ada ibadah sekolah minggu jam 4 sore. Saya menghimbau kepada orang tua secara khusus agar membimbing dan menuntun anaknya bisa mengikuti ibadah sekolah minggu melalui Zoom jam 4 sore. Untuk ibadah minggu depan tanggal 9 Januari 2022 kembali kita akan mengadakan ibadah secara onsite dan live streaming dengan tema baptisan Roh Kudus perlu. Saya mengajak Bapak Ibu bisa menghadir kembali dalam acara ibadah kita pada kesempatan mendatang. Dan sebelum saya menutup dalam ibadah mengakhiri ibadah ini, sebelum kita doa berkat, saya mengucapkan sekali lagi selamat tahun baru 2022 kepada seluruh jemaat Tuhan dimanapun berada. Tuhan Yesus memberkati. Juga terima kasih juga buat segala dukungannya bagi gereja Tuhan selama ini, baik melalui doa, persembahan yang Bapak Ibu berikan untuk gereja ini merupakan sesuatu yang sangat tidak ternilai. Doa kami Tuhan Yesus yang memberkati segala usaha pekerjaan Bapak Ibu dan rumah tangga agar kita terus diberkati untuk menjadi berkat untuk kemuliaan Tuhan. Oleh sebab itu, untuk mengakhiri ibadah ini saya mengajak kita semua kita bangkit berdiri. Semua yang ku perbuat baik siang dan malam selalu untukmu. Segenap hidupku adalah milikmu untuk kemuliaan-Mu. Sampai ku tua nanti, sampai di surga nanti, selalu untukmu. Sampai ku tua nanti, sampai ku tua nanti, sampai di surga nanti, selalu untukmu. Terima kasih Bapa kami yang di surga. Kami percaya kebenaran firman-Mu yang kami dengar pagi ini tidak berlalu dengan sia-sia. Engkau materaikan di dalam loh hati kami. Dan kami percaya mujizat Tuhan terjadi lewat perjamuan kudus yang kami nikmati. Bagi mereka yang sakit, baik kanker, tumor, maupun yang stroke dan seterusnya, kuasa dan kemuliaan mujizat Tuhan telah terjadi atas mereka. Dan kesembuhan-Mu yang sempurna mengalir atas mereka. Segala sakit penyakit dalam tubuh mereka Tuhan telah menyembuhkan. Bahkan Tuhan menyatakan kuasa dan kemuliaan-Mu bagi setiap anak-anak-Mu Tuhan. Kami percaya tidak ada sesuatu yang mustahil bagi Engkau. Sekarang kami menyerahkan hidup kami. Kami persembahkan untuk menapaki hari-hari ke depan dengan peranan dan penyertaan Roh-Mu yang kudus di dalam kehidupan kami, yang terus membimbing kami mulai malam pagi ini sampai selama-lamanya. Tuhan, kami berdoa buat setiap anak-anak-Mu yang membergembalikan milik-Mu persembahan bagi pekerjaan-Mu. Tuhan berkati.
dalam usaha pekerjaan rumah tangga. Apapun yang mereka perbuat, tangan Tuhan yang selalu menyertai dan jadikan berhasil. Agar lewat apapun yang mereka lakukan, mereka mempersembahkan untuk kemuliaan-Mu. Tuhan mengawal perjalanan hidup mereka mulai saat ini dengan malaikat-malaikat penjaga pelindung. Dan tutup bungkus tubuh jiwa roh mereka dengan kuasa darah anak domba Allah. Dan kami berdoa juga Tuhan secara khusus bagi orang tua Pak Tanto yang akan melakukan pengobatan Tuhan yang di rumah sakit hari ini. Kami mohonkan anugerah Tuhan secara khusus bagi orang tuanya. Engkaulah tabib di atas segala tabib, dokter di atas segala dokter. Tuhan yang mengulurkan tangan-Mu, yang menjamah dan menyembuhkan orang tua Pak Tanto. Kami percaya, biarlah Tuhan kuasa dan kemuliaan-Mu Engkau nyatakan. Kesembuhan-Mu yang sempurna mengalir atas tubuhnya, dan berkati setiap dokter yang menanganinya. Tuhan beri hikmat dan Tuhan tuntun mereka. Dan biar hasil pemeriksaan hari ini kami mendapat kabar semuanya baik adanya. Sehingga kami percaya operasi tidak jadi dilakukan, karena kemuliaan dan mujizat Tuhan terjadi atas keluarga Pak Tanto ini. Kami percaya tidak ada yang sukar, sebab Kau dokter di atas segala dokter, tabib di atas segala tabib. Di dalam nama Yesus Tuhan berkati Pak Tanto dan keluarganya. Sejahtera sukacita-Mu melingkupi keluarga ini, bahkan keluarga besarnya dalam penjagaan pelindungan-Mu. Berkati juga Cikiok Tuhan yang memberikan ruangan tempat ini kami bersekutu untuk beribadah. Tidak henti-hentinya keluarga ini kami berdoa. Tuhan memberkati, melindungi, menjagai, bahkan kesembuhan yang sempurna mengalir atas Pak Mitarja dan Cikiok Tuhan, sehingga mereka menjadi saksi Tuhan dan untuk kemuliaan-Mu. Berkati anak cucunya, segala usaha pekerjaannya Tuhan berkati, agar keluarga ini menjadi keluarga yang mengawal pekerjaan-Mu di dunia ini, dan melalui hidup mereka nama Tuhan yang dipermuliakan. Tutup bungkus keluarga ini dengan kuasa darah-Mu, dan bahkan setiap kami yang hadir pagi ini Tuhan juga menyertai dan memberkati. Peganglah tangan kami dan tuntun kami mulai pagi ini sampai Engkau datang kembali. Oleh sebab itu kami mau menerima berkat-Mu. Angkatlah kedua tangan-Mu dan terimalah segala berkat, kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, dalam persekutuan Roh Kudus yang akan menyertai kita semua mulai pagi ini sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali, membawa kita semua masuk dalam kemuliaan-Nya yang kekal. Mari kita diberkati, katakan amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.